Indonesia bergeraklah dan berjuang untuk membela bangsa, melaksanakan Islam. Ayo kusuma bangsa, tunjukkanlah haruanmu. Quran dan sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Quran dan sunnah pedomanmu, maju terus pantang mundur. Mana tepuk tangannya untuk wanita Serikat Indonesia Kata Sukabumi, luar biasa. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Rodibila dari pimpinan anak cabang Pemuda Muslim Indonesia Kecamatan Kalapanunggal. Kepada yang terhormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahuu fil majalis idza qila lakum tafassahuu fil majalis fafsahuu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Rifila dari pimpinan anak cabang Pemuda Usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, kepada kita sekalian yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Hidayat MAD, Wakil Presiden DP, yang kami hormati Ketua Cabang bersama jajarannya, yang kami hormati para Ketua anak cabang bersama jajarannya, yang kami hormati Ketua Ranting bersama jajarannya, yang kami hormati wanita Syarikat Islam Kabupaten Sukabumi. Hadirin sekalian, alhamdulillah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya dengan 10 hari ke belakang, Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kabupaten Sukabumi mengadakan pimpinan hariannya mengadakan rapat, yaitu tentang milad Syarikat Islam yang ke-119. Alhamdulillah, salah satunya adalah untuk melaksanakan seminar sejarah Syarikat Islam. Ini kayaknya baru hari ini semenjak Syarikat Islam di Kabupaten Sukabumi ada, kita bisa melaksanakan seminar. Yaitu untuk apa? Karena dilihat atau latar belakangnya kenapa kita seminar, itu untuk pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan tentang Syarikat Islam, terutama tentang sejarah. Karena tahun-tahun ini 119 tahun Syarikat Islam, kayaknya Syarikat Islam harus hadir lagi seperti tahun 1905. Dan ini semuanya sudah terjadi lagi dan terulang lagi. Apa yang terjadi 1905, 1912, 1916, 1920, 1927, 1930. Nah itulah nanti lebih
profesional lagi, oleh profesor ya disampaikannya. Karena kalau kami yang menyampaikannya sebenarnya biasa-biasa saja. Terima kasih kepada semuanya bisa hadir. Kalau tidak salah 105 yang akan hadir hari ini berdasarkan di media sosial. Walaupun tempat ini sedikit agak sempit ya, biar kelihatan banyak gitu, jadi banyak sampai penuh gitu. Padahal memang tempatnya sangat. Saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf juga apabila nanti dalam penyajian makanan maksudnya apa snack dan lain sebagainya kurang memadai kepada Bapak sekalian. Karena ini kami menginstruksikan, pimpinan cabang menginstruksikan agar dana ini kita biayai dari kas PAC saja, tidak melibatkan anggota, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kota Sukabumi. Untuk selanjutnya, sambutan dan arahan dari Ketua Pimpinan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kota Sukabumi dan sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia Profesor Dr. Asep Ahmad Hidayat, yang terhormat Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi beserta jajaran, yang terhormat para pimpinan anak cabang dan ranting Syarikat Islam Indonesia se-Kabupaten Sukabumi, yang terhormat DPC SEPMI Kabupaten Sukabumi, yang terhormat PC Pemuda Muslim Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Koordinator Kabupaten Sukabumi SEMI Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Ketua Cabang Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi beserta dengan seluruh anak cabang wanita Syarikat Islam yang hari ini hadir. Pak Prof, ini yang hadir adalah para pengurus anak cabang yang hadir itu dan ranting. Sengaja acara ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Saudara Ketua Dewan bahwa dengan tema yang diberikan oleh DPP PSII Bangun, kita akui selama ini tertidur pulas. Kalaupun ada pergerakan-pergerakan itu hanya sebatas menggeliat saja, tidak benar-benar bangun. Dengan harapan ke depan Syarikat Islam Indonesia atau PSII, apapun nanti namanya yang mungkin bisa untuk membawa perjuangan ini kepada tujuan yang dicita-citakan,
tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah lapuk. Cita-cita itu tetap melekat, bahwa tidak boleh, tidak mesti berdiri suatu pemerintahan Islam di Indonesia. Ini tidak boleh lekang, tidak boleh lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Cita-cita ini akan mengantarkan siapapun yang memperjuangkannya untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Siapapun yang memperjuangkannya. Maka sebenarnya untuk kami di Kabupaten Sukabumi, mau namanya menurut undang-undang disebutnya ormas, mau disebut partai, oleh undang-undang kami di Sukabumi tidak peduli, Pak Profesor. Karena kami merasakan bahwa Syarikat Islam Indonesia atau PSII adalah organisasi perjuangan yang hendak menegakkan Islam di Indonesia. Tidak peduli oleh undang-undang disebut apa. Bahkan kita tidak mau terikat oleh undang-undang. Justru kita harus mendobrak perundang-undangan yang mengikat organisasi-organisasi Islam ini menjadi mandul. Ini kita harus jadi pendobrak. Dan oleh karena itu perlu dipersiapkan generasi-generasi yang memahami tentang cita-cita ini. Bukan hanya sekedar ormas, apalagi yang hanya mencari sesuap nasi ormasnya. Bukan cuma sekedar itu. Buat apa untuk itu? Lebih baik cari saja ormas-ormas yang lain. Kalau mau diberi nama ormas sesuai dengan undang-undang. Kita tidak terikat dengan itu. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan dalam acara ini, yang harus tertanam dalam kegiatan ini adalah bahwa sudah 1 abad lebih pergerakan Syarikat Islam Indonesia. Sudah 119 tahun. Dan tentu saja semua pihak, para ilmuwan sekalipun, berharap setiap 1 abad akan terjadi perubahan besar. Dan untuk itu kita saksikan sekarang pertarungan terjadi antar ideologi, pertarungan antar kepentingan untuk dapat memenangkan abad ke-21 ini, agar mereka yang menjadi pemenang dan tentu akan menguasai dunia. Ini tentu bagi Syarikat Islam Indonesia tidak boleh ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, lagi-lagi dunia akan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai komitmen dengan hukum Allah. Saudara sekalian, semangat ini harus tertanam dari kelompok kami-kami yang sudah tua sampai kepada generasi penerus berikutnya. Bahkan saya seringkali memberikan tantangan kepada pemuda muslim, kepada ZMI. Yuk jadi penulis, luruskan sejarah Indonesia ini sesuai dengan perjalanan bangsa ini yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Luruskan ini, karena sudah terjadi bengkok-bengkok, sudah terjadi distorsi, sudah terjadi brain wash, cuci otak terhadap generasi berikutnya melalui kurikulum, melalui berbagai macam kegiatan yang mengaburkan sejarah bangsa ini, sehingga tidak jelas lagi kemana arahnya. Diharapkan melalui acara ini dapat terbetik kembali untuk bisa memperhatikan hal itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana agar program asas yang menjadi pondasi untuk membangun Indonesia ini dapat dipahami semua pihak. Tidak hanya di kalangan Syarikat Islam Indonesia, tidak hanya di kalangan PSII, tapi dapat diterima bahwa program asas program Tandim ini sebagai
blueprint Indonesia. Indonesia kalau ingin sejahtera, ingin aman, ingin stabilitas nasional, keamanan nasionalnya terjaga, ingin masyarakatnya dalam keadaan baik dan damai, syarikat Islam sudah mempunyai blueprintnya yang disebut dengan program asas, program tandim. Itu bukan untuk PSII, tapi untuk umat Islam sedunia, seluruh Indonesia, menuju kepada kemerdekaan yang sejati dan nanti merupakan bagian daripada pan-Islamisme, membangun dunia Islam sehingga tidak lagi kita dicekoki oleh berbagai macam informasi dunia yang sama sekali terlepas dari aturan Allah, lepas dari syariat Islam. Padahal sejarah mencatat Indonesia itu dari abad ke-1 Hijriah sampai dengan abad ke-7 Hijriah, bahkan ada yang menyebutkan sampai abad ke-10 Hijriah, itu dikuasai oleh umat Islam. Kesultanan-kesultanan Islam itu penuh dari ujung Pulau Sumatera, mulai dari kerajaan Pasai, Perlak, Aceh, dan seterusnya sampai dengan Papua. Ratusan kesultanan Islam yang semuanya menerapkan konun asasi umat Islam, konun asasi Islam, dan semua terafiliasi kepada Daulah Utsmaniyah, karena memang pada masa itu berjayanya. Hanya kemudian umat Islam Indonesia terpuruk oleh serangan kelicikan dari bangsa Eropa yang datang. Dan bersyukur pada awal abad 20 lahirlah pemikir-pemikir yang brilian untuk mengembalikan semangat umat Islam, membangun kembali citra Islam di Indonesia khususnya, dan akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi Islam. Inilah buah pikiran dari Cokro Aminoto, inilah buah pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, inilah buah pikiran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita yang hidup di abad 21 ini tentu mendapatkan tantangan yang sama, bagaimana kembali untuk bisa membangun persatuan di dalam umat Islam, tentu dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan pencerahan-pencerahan yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dapat diterima oleh seluruh kalangan umat Islam. Karena untuk menuju pada Indonesia yang merdeka sejati harus diawali dari kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka semoga ke depan lahir pemikir-pemikir baru yang dapat memperbaharui pergerakan ini sehingga dapat diterima oleh semua lapisan umat Islam, sehingga saya mendapatkan sebuah ungkapan, mengapa tidak Syarikat Islam Indonesia Al-Munawwarah menuju Indonesia Al-Mukarramah. Mewujudkan Al-Munawwarah ini bagaimana agar Syarikat Islam Indonesia itu bersinar, Syarikat Islam itu memancarkan sinar yang dapat menerangi siapapun menuju Indonesia Al-Mukarramah. Kita yang menentukannya. Bagaimana langkah kita, gerak langkah kita ke depan. Alhamdulillah ada satu pemikiran baru di Sukabumi, membentuk Syarikat Santri Indonesia.
Santri-santri yang ada di lingkungan Syarikat Islam Indonesia, yuk gabung untuk membentuk ini. Semoga nanti menjadi Syarikat Santri Indonesia, tidak hanya dari kalangan Syarikat Islam saja, tapi semua dapat menyambut bahwa ini adalah merupakan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan bangsa kita, para pendahulu kita. Itu sebenarnya yang menjadi dambaan kami, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Pak Prof. Dengan satu semboyan kalau di Sukabumi, selama kita bisa melangkah saja, tidak usah berlari. Nanti bisa tersandung. Kalau kita sudah bisa berlari, jangan diam, nanti ketabrak orang. Kalau kita sudah bisa melompat, lompatlah, karena bisa kejebrus jurang kalau nggak melompat. Barangkali itu semboyan di Sukabumi. Selangkah yang bisa kita lakukan, apapun itu kita kerjakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan dengan ini seminar sejarah Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi dinyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dihaturkan terima kasih.